semua teman-teman, kembali bersama saya Aisyah. Halo Aries, selamat datang di channelku. Kita akan baca kartu ya Aries. Kita ingin melihat your next relationship ya, hubungan kamu selanjutnya, hubungan kamu berikutnya. Di sini dalam bacaan umum ya. Saya bikin dalam timeless untuk Aries secara umum. Aries ya. Teman-teman berpatokan ya di penanda di situ. Karena saya membuat 12 video, takut ada salah pengucapan. Aries berpatokan di penanda Aries. Kita dalam bacaan umum, teman-teman. Energi yang terjadi bisa saja vice versa. Energi yang mungkin bisa maju atau mundur. Energi yang mungkin bisa bersifat apa ya di sini? Mungkin tidak bisa resonate ya dengan semua Aries karena apa? Pengambilan energi secara umum, prediksi umum. Namun saya harap ada yang cocok ya. Biasanya Aries mirip-mirip berada di bawah satu tanda. Aries, hubunganmu selanjutnya, hubungan yang akan datang. Wah. Tiga kartu pertama, Aries, ini hubungan yang terjadi karena di sini memang ya, ini ada the moon, ada ace of sword, ada four of pentacle. Ini memang suatu hal ya, saya lihat di sini ada ace of sword ya, ada the moon juga. Memang pikiran dan hati kamu ya sangat, ini ada empat pentacle, ini gambaran mencengkeram, melekat ya. Ini terjadi karena mewujudnya suatu hal karena perasaan dan pikiran yang tembus gitu. Gimana saya menggambarkannya? Begini teman-teman ya, di dalam kehidupan dunia ini tentang rasa ya, akal, perasaan, dan pikiran. Pikiran ya biasanya yang selalu membawa ide. Ini mereka berdua ini punya kerjaan ini ya. Pikiran ini karena kejadian kehidupan di dunia akan ada pikiran ya. Mungkin kamu bertemu seseorang. Saya ambil contoh ya biar kamu ngerti kejadiannya. Kamu bertemu seseorang dan jatuh cinta. Kamu suka sama orang itu. Ada hasrat, ada keinginan untuk memiliki orang itu. Ini pikirannya menguat karena tentang keinginannya membawa rasa. Pikiran kamu suka dengan orang itu membawa rasa, ya. Jadi pikiran dan rasa di sini bekerja sama. Fokus terhadap rasa keinginan terhadap orang itu, ya. Pikiran yang menguat, pikiran dan perasaan yang sangat fokus dan kuat itu bisa menembus 7 lapis baja, saya bilang ya. Bisa mewujud. Ini gambaran ada kuat sekali mencengkeram ya, bisa menjadi kenyataan. Makanya kita diharuskan untuk berpikiran yang baik-baik, oke? Karena apa? Takut nanti kejadian yang tidak baik terjadi. Makanya di ajaran agama ya, saya muslim, di sini ada menganjurkan untuk berpikiran yang baik-baik ya, tidak boleh berprasangka yang tidak baik ya. Sebenarnya ini bukan berlaku untuk orang aja, bukan ya. Misalnya kita melihat seseorang yang terlihat nakal, lalu kita berpikiran itu orang pasti akan menipu, itu pasti nakal, itu pasti bukan begitu aja. Untuk segala hal kita harus berpikiran positif, oke? Karena itu hukum alam teman-teman. Kalau kamu mengerti, ini tidak ada suatu hal yang magic atau klinik atau seperti apa, nggak ada ya. Ini tentang alam semesta dan hukumnya. Jadi kalau kamu fokus, tembus, kamu itu bisa menggerakkan alam ya. Kenapa kita melihat dulu-dulu orang bisa memanggil hujan, orang dulu-dulu bisa kita bilang sakti ya, karena apa? Karena nggak mengerti. Oke, mereka punya fokus yang tembus, akal dan hati yang bekerja sama, itu bisa menggerakkan apapun ya. Nanti kalau kamu ini
Ini cerita kalau kamu mendalami tentang energi, kamu mengerti ya. Namun tidak semua pendengar saya di sini yang paham. Sepintas aja ya. Ini hubungan yang terjadi karena memang ada rasa yang kuat, pikiran dan batin ya, pikiran dan perasaan yang fokusnya itu aja, nggak lihat kiri kanan, mencengkeram ya, itu tembus, itu bisa mewujud. Nah, jadi Aries, mungkin kamu ada suka dengan seseorang yang sangat kuat. Ini energinya bisa terjadi ya, bisa terjadi, bisa datang ke kamu. Oke, makanya ada, kalau kita orang Indonesia ya, banyak budaya, ada di situ salah satu ilmu yang mungkin ketika mereka merindukan seorang, mereka duduk ya, bersila, bermeditasi, lalu fokus dan memanggil orang itu akan datang. Itu permainan pikiran dan perasaan ya, kekuatan pikiran dan perasaan. Jadi kalau kita nggak mengerti tentang energi ya, kita akan bilang wah itu sakti, itu magic ya. Memang itu keajaiban di dalam diri manusia yang udah dibekalkan Tuhan, tetapi kita tidak menggalinya. Oke, nanti lama-lama jadi membahas energi, nggak jadi membahas ini ya. Aries, wah ini hubungan yang akan terjadi karena keinginan kamu yang kuat ya, keinginanmu yang tembus gitu, seperti itu ya. Ada apa di sini? Ada api hasrat, oke? Ada keinginan yang melekat sebenarnya ya, Four of Pentacle di sini. Ayo kita lihat lagi ketika mereka datang. Bisakah dilihat gambaran mereka secara fisik itu seperti apa? Satu lagi. Ten of Pentacle, the Justice, dan Four of Swords. Ini nanti kalau mereka datang bisa digambarkan mereka di sini memang orang-orang yang ini karakternya dia ya, seperti the Justice. Dia orang yang terlihat balance, dia orang yang terlihat lurus dan seimbang. Orang yang apa ya di sini? Ini orang level jiwanya baik, ini saya lihat ya. Orang yang di sini ada kepasrahan ya. Orang yang di sini dia lebih tenang. Oke? Tenang, baik jiwa, sampai kelihatan di fisiknya ini memang jiwanya yang baik sepertinya saya. Dia orang yang lurus sekali. Lurus. The Justice ya, orang yang mengerti aturan, orang yang tahu hukum-hukum di sini, yang mengerti sebab akibat. Oh, ini orangnya terkendali saya lihat ya. Ten of Pentacle, mungkin dia juga berada dalam materi finansial yang baik, bisa dilihat dari luar. Mungkin dia berada dalam karir yang baik ya, dalam usaha yang berhasil. Ini juga Ten of Pentacle menggambarkan kelimpahan ya, dia hidup dengan kelimpahan materi yang baik. Aries, itu mereka dari luar, bisa dilihat dari luar ya. Lalu kalau dia secara batin, ayo, mana Arkana Mayor? Dia secara mental seperti apa sih? Dari luar semua orang bisa lihat, tapi dari dalam dia orangnya seperti apa? Bisakah digambarkan dia dari dalam? Kita coba menarik energinya dan menggambarkan dirinya seperti apa. Kita memakai Arkana Mayor, karena Arkana Mayor ini adalah jiwa manusia ya. Aries, seperti apa sih dia secara mental, dia secara batin? Ya ampun teman-teman, kalau saya bikin video siang ini masalahnya ya, ada banyak suara, ada anak-anak bermain di depan rumahku. Secara batin, nah, lihat saya udah bilang ya, ini dari dalam sampai luarnya terlihat bagus karena dalamnya bagus. The High Priestess, mungkin dia orang dengan intuisi yang baik, dengan batin, dengan level batin yang mungkin juga udah baik. Dengan ini sisi batin ya, mungkin dia sudah berspiritual, mungkin dia sudah apa ya, sudah menuju ke arah yang baik lah. Walaupun di sini mungkin dia sedikit tertutup, tetapi dia orang yang udah dilihat di sini ya, dia mengerti aturan, mengerti sebab dan akibat ya, sehingga membuat langkah dia mungkin lebih terkendali. Batinnya baik, dari luar baik juga, finansial baik. Ini orang sebentar.
Mungkin dia elemen udara, Libra, Aries, Aquarius. Elemen udara apa? Libra, Gemini, Aquarius ya. Ini quote-nya Libra ini. Dianya mungkin Libra. Intinya ada elemen udara di sini ya. Oke, kita lihat waktu. Jika mereka datang, adakah potensi-potensi waktu yang kuat ya? Waktu yang berpotensi kuat untuk mengantarkan mereka itu kapan? Aries. Ada gunung. Oh, hati-hati. Ini sulit sekali dia mau datang merengkuh kamu ya. Karena apa? Karena di sini ada permainan energi. Yang di sini ini pergerakan dari kamu ya, dari keinginan kamu, dari hasrat kamu. Beda dengan kalau kamu melepas. Kalau kamu melepas, itu yang mengirimkan semesta ya, energi yang memang alirannya mengikut arus ya. Jadi ketika dia datang ya arusnya memang ke kamu. Tetapi di sini fokus kamu, pikiran kamu, perasaan kamu, kemelekatan kamu di sini itu ya, memanggil dia untuk datang, bisa datang ya, sehingga itu berat sekali energi yang ini sulit ya menerangkan ya kalau cerita energi, karena tidak semua dari kalian yang paham ya. Jadi kalau melepas, saya selalu meminta kalian untuk belajar melepas ya, menerima, mengikhlaskan hal-hal yang tak mampu kita rengkuh. Karena apa? Cara datangnya ya, apapun yang kita inginkan ketika kita melepas itu datangnya sesuai arus ya. Itu memang hukum alam, dia datang dengan arus yang memang tiba-tiba lewat depan kita. Tetapi kalau ini seperti kamu melawan arus dengan semua kekuatan diri kamu ya. Manusia itu punya power teman-teman. Manusia punya kekuatan untuk menggerakkan alam semesta ini. Oke, ini seperti contoh ini ya. Ini keinginan pikiran dan hati yang kuat, mencengkeram, melekat, ini bisa datang, bisa terjadi, namun berat ya, ada tolak menolak energi seperti orang berenang melawan arus. Ayo kita bacakan gunung dan sabit ini timingnya apa. Penuh rintangan ya. Gunung dan sabit ini waktu kedatangan mereka. Saya ingin melihat, tapi yang dapat kartu ini ya, ada gunung mengabarkan hambatan. Oke, gunung menggambarkan rintangan ya. Yang di sini kalau dalam timing atau periode waktu ini digambarkan standstill. Oke, atau di sini bisa dikatakan terhenti atau kandas. Sementara yang ini bisa menggambarkan bisa saja terjadi mendadak ya, kandas atau akan terjadi mendadak. Ini kembali lagi ya, tergantung kekuatan kamu untuk menerobos menerobos arus alam semesta ini ya. Jadi Aries, ini bisa jadi bisa enggak ya, bisa jadi bisa enggak ya. Karena apa? Ada gambaran kalau masalah waktu mungkin terhenti, atau bisa jadi tapi mendadak. Itu timingnya. Mengerti ya? Ini karena hasratmu yang menguat di sini. Ayo kita lihat. Jika terjadi, bagaimana sih perasaan dia saat melihat kamu? Makanya ya, kita kembali ke cerita dulu ya. Apalagi kita di Indonesia ini masih kuat dengan cerita yang seperti ini. Ada ilmu dulu yang kita mampu menggerakkan hati orang. Itu permainan perasaan dan pikiran kita menggerakkan ya. Memanggil dia, menggerakkan hati orang, membuat orang menjadi luluh, menjadi lemah mungkin dalam urusan ya. Bisa semua. Oke? Perasaan dia saat bertemu kamu, melihat kamu. 1, 2, kita ambil 3 kartu ya. The Star, ada
Eight of Cups dan King of Wands. Ini kalau berhasil kamu memanggil dia, ini ceritanya memanggil dia, ya. Secara energi, keinginan kamu yang kuat ini memanggil dia loh, menggapai dia, energimu merengkuh dia, ya. Saat melihat kamu, dia merasa ada gairah, ya, ada King of Wands, ada gairah yang bergelora, berapi saat melihat kamu, Aries. Karena apa? Karena dia di sini memang terlihat mencari-cari juga rasa yang hilang, ada rasa yang kurang. Lalu saat bertemu kamu, gairahnya hidup, ya. Ada berkah semesta di sini yang digambarkan. Mungkin dia sedang patah hati, mungkin dia sedang terluka di sini. Apa ya? Ada healing, ya, ada healing. Hal-hal yang kurang, hal-hal yang sakit di dalam dirinya seakan tersembuhkan. Dari jiwa sampai fisik ini bisa sembuh, ya. Orang kalau jiwanya tersembuhkan, fisiknya sehat. Oke? Ini perasaan dia bergairah karena ini memang hatinya sepertinya kosong, mencari-cari, ya, mencari-cari satu hal yang seakan-akan hilang di dalam dirinya. Ya, ini karena apa ya? Energimu memanggil dia, energimu merengkuh dia, mengambil dia, ya. Kalau bahasa apa ya, kita bilang bahasa magicnya, sering kalau saya lihat kalau video-video paranormal itu, ya, mereka bisa mengambil sukma orang, ya, sukmo. Ini ceritanya sebenarnya cerita energi, ya, cuma istilah yang digunakan pada setiap tempat berbeda. Dalam ilmu energi, ya, dia juga punya istilah berbeda sebenarnya. Jadi teman-teman, ini mungkin, ya, keinginan kamu yang kuat, ya, hasrat kamu, mungkin kamu lajang, atau kamu mungkin juga sudah berpasangan tetapi hatimu kosong merindukan cinta. Itu energi kamu memanggil cinta. Siapapun yang akan datang itu adalah kamu berusaha menarik cinta. Oke? Ayo kita lihat perasaanmu. Ya, ini dia rasanya dia pas ketemu kamu, ya begini. Oke? Bagaimana perasaan kamu ketika melihat dia, Aries? Jadi di sini tentang apa? Perang energi. Masalahnya kuat nggak kamu benar-benar sampai pada tujuan kamu? Satu, kita ambil 3 kartu. 2, 3. Saat bertemu orang ini, wah, lihat ya, ini memang kamu yang memang menuju dia, mencari dia, seperti saya katakan, ya. Tetapi ini dalam energi, oke? Digambarkan di sini kamu menuju dia, mencari dia, ya. Ada kebingungan di sini sebenarnya. Apakah ini mungkin terjadi? Apakah enggak? Sementara kamu udah siap dengan petualangan baru, dengan apa ya, segenap rasa yang di sini kamu memang menunggu kekasih. Oke? Ini, ya, ada perang di sini. Ada Two of Swords. Ini tentang, iya, sebenarnya ini lebih ke energi, ya. Kalau ini tentang pilihan sebenarnya. Ke energi ini. Ada rasa bisa nggak ya saya akan berjalan bersama orang ini, ya, karena dia memang orang yang kamu cari, ya, dia orang yang kamu inginkan. Namun di sini kamu dihadapkan pada kondisi pilihan, ya. Two of Swords ini tentang pilihan, tentang bagaimana, apakah saya menerima dia atau enggak, apakah ini dua pilihan intinya, ya. Kamu dihadapkan pada kondisi yang nanti kamu bingung menentukan keputusan apapun itu, ya. Nanti setelah dia datang, ini ada pikiran apakah maju atau mundur, apakah di sini, ya. Sementara hati dan rasa kamu udah siap karena dia memang orang yang kamu cari. Oke? Siap untuk petualangan baru, tetapi dihadapkan pada kondisi yang di sini kamu seakan-akan harus membuat keputusan karena dihadapkan pada dua pilihan. Contoh, mungkin kamu telah berkeluarga, ya, lalu datang cinta baru. Wah, itu bingung. Bagaimana ini, ya? Bagaimana ini, ya? Apakah keluarga, apakah dia, ya? Yang pada akhirnya nanti dua-dua dibawa. Oke, Aries, jika terjadi hubungan antara kamu dan orang ini,
Ini mereka kuatnya dari elemen udara, ya. Gemini, Libra, Aquarius, sepertinya Libra yang paling kencang. Ya, baiklah. Seandainya terjadi hubungan Aries, ini hubungan yang seperti apa yang akan terjadi? Hubungan yang berapi. Hubungan yang berat ya. Kalau terjadi ini hubungannya, saya lihat ini berapi, penuh power, penuh gairah, penuh ego ya, karena juga mendapatkannya menggunakan ego, kemelekatan yang masih ada ya. Kalau dalam ada kasih, ada cinta di sini, namun juga ada ambisi, ada gairah. Kamu dan dia sama-sama punya power ya, sama-sama cerdas. Mungkin akan terjadi perdebatan yang levelnya sama ya, perdebatan cerdas, perdebatan pintar, yang di sini dia sulit mengalahkan kamu, kamu sulit mengalahkan dia. Karena apa? Karena kamu api, dia angin ya. Api dan angin kalau ketemu, apinya membesar. Kalau nggak pintar-pintar terbakar ya, membakar kamu dan dia ya. Lalu api dan angin kalau bertemu dalam kondisi yang cukup, api akan tetap menyala ya. Ini membawa terang. Jadi kalau api yang ukurannya pas, itu akan membawa terang. Namun ukurannya berlebih, mungkin angin yang berlebih, wah itu akan membakar, api akan menjadi besar. Kondisinya merah di sini ya. Saya bilang apa? Kamu dan dia ini levelnya sama-sama tinggi, cerdas ya. Kamu punya Aries, kamu punya elemen api, dia udara. Sehingga terjadi hubungan yang sepertinya di sini digambarkan berat, namun berjalan tapi berat ya. Ada ego yang kuat di sini, the devil, ada ambisi, ada segala hal yang berwarna merah digambarkan sebagai api. Baiklah, Aries, ini gambaran mereka. Oke. Kamu sepertinya ya, Aries api ya. Mereka udara. Jadi ini hubungan yang gampang membara, namun membawa terang kalau dia pas ya, kalau cukup itu akan membawa terang untuk kamu. Aries, semoga ini jadi video yang bermanfaat tentang kekasih yang akan datang, hubungan yang akan terjadi, hubungan kamu yang selanjutnya, ya, hubungan cinta mungkin di sini. Teman-teman, saya harap ini jadi video yang bermanfaat, memotivasi, menginspirasi, atau membuat kita harus introspeksi diri. Yang merasa nggak cocok boleh menganggap ini hiburan karena ini bacaan umum. Aries yang baru mampir, teman-teman, jangan lupa like dan subscribe. Salam dariku, Nuzulira Aisyah. Sekian dan terima kasih. Dah, Aries.